Kasih Pak banyak Mahfud atas Siddiq, kita waktunya. dengarkan bagaimana versi Anda. Ini agar masyarakat juga tidak keliru akan sejarah yang ada. Iya, makasih. Pertama saya ingin mengapresiasi tadi statement dari Pak Hendro Priyono ya. Saya dari dulu manggil beliau itu suhu. Suhu. Ya, walaupun kemarin saya sempat mendebat beliau ketika ada statement itu. Tapi hari ini malam ini saya mendapatkan penjelasan tambahan bahwa maksud beliau adalah reaksi kita sebagai anggota masyarakat terhadap isu konflik Palestina Israel ini tetap harus mempertimbangkan bahaya COVID agar jangan ini semakin meluas. Saya kira ini yang positif ya. Baik. Dan tentu saja di zaman sekarang bentuk ekspresi dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina ini kan beragam, tidak harus di jalan memang. Satu misalnya gerakan crowdfunding dalam waktu 2 hari itu bisa mengumpulkan dana 1 miliar, ini luar biasa. Mereka nggak pakai turun ke jalan, cukup dengan gadget itu bisa menghimpun dana 1 miliar dalam 2 hari. Jadi banyak bentuk-bentuk ekspresi yang tidak membuat kita menghadirkan kerumunan yang tadi dikhawatirkan oleh Pak Hendro ya, oleh Bang Edo ini. Nah yang kedua, saya tertarik tadi statement Mbak Moni bahwa beliau membuat satu NGO, LSM, non-profit untuk memberikan edukasi tentang kepada masyarakat untuk memahami persoalan Palestina dan juga Israel. Cuma dari penjelasan sepintas beliau tadi, saya malah tidak teredukasi. Bagian mana yang tidak teredukasi? Saya melihat informasi yang beliau sampaikan ini banyak yang absurd ya, dan justru banyak mengaburkan fakta-fakta sejarah yang ada. Karena begini, kita ini hidup sekarang di era terbuka ya, ini era keterbukaan informasi. Informasi apapun sekarang bisa kita buka ya melalui gadget kita dan sumber dari manapun bisa kita dapatkan. Jadi saya kira tentang sejarah Palestina, tentang sejarah kehadiran negara Israel di tanah Palestina, ini sudah menjadi pengetahuan umum. Tidak ada yang tersembunyi dan saya kira kalau kita mau bedah sejarah itu jauh lagi ke belakang, ya ketika bangsa Yahudi mengalami diaspora sampai dominan di penyebarannya di Eropa misalnya, yang itu juga memicu peristiwa atau tragedi Holocaust yang tadi disinggung Mbak Monik, ini kan semua bisa didapatkan dengan mudah dan sudah menjadi common knowledge ya, pengetahuan masyarakat. Jadi saya kira kalau kita ingin mengedukasi masyarakat ya jangan kemudian juga informasinya justru tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Hussein, justru jadi seperti merendahkan nalar masyarakat itu sendiri. Ini masukan saya untuk Mbak Moni. Tapi saya senang kita bisa mendiskusikan hal ini. Yang kedua, yang ketiga yang saya sampaikan begini. Kalau kita berbicara konflik Israel dan Palestina, baik sebagai dua bangsa, dua entitas ataupun sebagai dua negara, walaupun yang satu disebut negara yang melakukan okupasi dan yang satu adalah negara yang belum berdaulat karena dideklarasikan tahun 88 sampai sekarang mereka belum berdaulat. Ini belum negara yang berdaulat, ini baru setengah negara sebenarnya. Jadi kalau Soekarno pada waktu itu mengatakan selama tanah Palestina ini belum diserahkan kepada bangsa Palestina sendiri, maka Indonesia akan tetap berdiri bersama rakyat Palestina untuk mewujudkan negara Palestina merdeka. Dan secara garis politik nasional luar negeri kita, saya sangat bersyukur karena tegak lurus. Pak Jokowi sampai pernyataan beberapa waktu yang lalu ya setelah konflik ini, itu kan menyatakan bangsa Indonesia masih berhutang kepada Palestina. Ya, jadi sepanjang negara Palestina belum merdeka, bangsa Indonesia masih punya hutang dan memang ini bukan hanya jadi hutang moral secara tapi substansi landasannya itu jelas dilakukan oleh ini pemerintah jelas. Indonesia. Ini Pak jelas. Mahfud ditahan dulu, Mbak Haikal, Mbak Moni, Pak Sulaiman, nanti kita berikan kesempatan kepada Jadi pemirsa ini untuk hutang bertanya sejarah langsung. negara dan bangsa Indonesia. Masih panjang ini perjalanannya. Sesaat lagi pemirsa hanya di Catatan Demokrasi.